Ini Mutma, seorang anak tunggal dari keluarga terpandang. Ibunya adalah seorang dosen di salah satu universitas, dan ayahnya bekerja sebagai pejabat di suatu instansi pemerintahan. Dari latar belakang kedua orang tuanya, menuntut Mutma untuk menjadi yang terbaik dimanapun ia berada. Bisa dikatakan, didikan kedua orang tua Mutma yang penuh peraturan dan tekanan membuatnya tak bebas sebagai anak remaja. Minta tolong Pi, ambilkan tasku. Sampai kerja kelompok. Di mana itu? Di situ di Telkom. Telkom? Pulang jam berapa? Selesai Pi kayaknya Isya. Tidak terlalu malam sih kan? Teman-temanku rencananya sampai jam begitu. Mau pindah kamu nih? Jangan sampai terlalu malam dan kenapa di jalan. Nanti saya pulang sama temanku aja. Dia lagi temanmu kalau sama-sama orang dibegal dua. Jadi bagaimana nih? Pulang cepat lah. Nanti kerja di rumah kalau bisa ada sisa. Jangan kerja di rumah, karena tuh ribut juga. Biar bisa. Saya suruh dia main di dalam. Enggak ya Mas Andi. Kenapa alat itu perempuan ya? Iya Pak Lena. Saling. Hati-hati. Ya, Assalamualaikum. Salam. Kenapa kok dipanggil juga ke sini? Iya, saya dipanggil motor sama ketemu sama Berita. Kenapa di? Ini nih, kita kenapa di? Iya, orang dipanggil juga sama guru Berita kak? Iya, kenapa di? Kita juga. Iya, kita juga. Baru kali ada mana? Orang dipanggil juga kak? Iya. Kita dipanggil dia, terus dan balik. Kayaknya tuh ada hubungannya kasihan, jangan perlu menjadi berprestasi kamu. Kayaknya tuh ada hubungannya sama jangan kok pandang orang. Kita terakhir itu kita dibagikan instrumen. Gara-gara itu kayak dilihat ada potensi. Apakah itu harus saya isikan di salupa nih sampai potensi itu kan rencana matematika. Bisa diaduk dulu. Sebelum kita masuk ke kegiatannya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Gimana kalian? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Mungkin sebelumnya kalian sudah saling kenal ya? Iya Pak. Satu kelas. Menurut kalian perlu tidak kita perkenalan?
Kalau Bapak kenapa kita tidak? Tapi Bapak tidak tandai kita satu-satu. Perkenalan Mungkin kita Bapak. walaupun kita sudah saling kenal mengenal, mungkin untuk lebih mengakrabkan diri kita pada masing-masing, saat masing-masing dari kalian memperkenalkan diri. Kenalkan teman-teman, nama saya Febriana. Hai Febri. Kenalkan, saya Ismi Nur Atifa, biasa dipanggil Ismi. Hai Izni. Saya Siti Nurana, biasa dipanggil Rana. Hai Rana. Perkenalkan, nama saya Asrawati. Udah biasa tahu. dipanggil Asra. Asra. Banget. Perkenalkan, nama saya Humairah Nadiza, biasa dipanggil Aira. Hai Aira. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Agus, biasa dipanggil Mutma. Hai kamu Makan sebagai kegiatan konseling kelompok. Mungkin ada yang sudah tahu atau ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan ini? Belum, Pak. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membahas masalah-masalah dan pemecahan masalah melalui dinamika kelompok. Dalam konseling ini, setiap anggota kelompok berhak mengajukan pertanyaan, mengutarakan masalahnya, dan memberikan masukan kepada anggota lain yang masalahnya sedang dibahas. Oh, jadi Pak. Kayak misalnya tuh masalahnya Febri. Bisa dikasih tahukan kita? Ya bisa, di sini nanti ada saya jelaskan Tapi nanti Pak kalau mengenai asas-asas. Iya, Pak, kalau kan itu bersifat rahasia. Nanti ada saya jelaskan setelah ini. Mungkin bisa dengarkan dulu. Bapak di sini bertindak sebagai pemimpin kelompok atau disebut dengan konselor, dan kalian sebagai konsili atau pendengar. Nanti saya persilakan berbicara pada kalian, baru kalian berbicara. Siap? Ya, Pak. Pertama, asas kerahasiaan. Semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling ini tidak akan dibocorkan terhadap orang lain. Jadi kegiatan ini bersifat privasi atau kerahasiaan untuk semua yang ada di sini, tidak boleh dibocorkan. Kemudian yang kedua, ada asas keterbukaan. Semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan, semua masalahnya disampaikan supaya kita dengarkan baik-baik. Kemudian asas kesukarelaan. Setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Ada yang dipaksa? Tidak ada. Kemudian ada asas kenormatifan. Semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketika memberikan solusi untuk anggota lain, hendaknya sesuai norma yang berlaku. Kemudian asas kegiatan. Semua anggota kelompok mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Kemudian asas kemandirian. Semua anggota setelah kegiatan ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari hal yang positif. Kemudian yang terakhir, asas keaktifan. Semua anggota kelompok ini diharapkan aktif saat kegiatan kelompok berlangsung. Bagaimana, semuanya setuju? Setuju. Sepertinya kalian kelihatan tegang. Mungkin bisa kita awali terlebih dahulu kegiatan ini dengan sebuah permainan. Mungkin ada saran dari Jade. Pancasila 5 dasar mau. Silakan kalian utarakan dia. Pancasila 5 dasar mau, nama-nama mau yang gampang. Ini bukan Pancasila 5 dasar atau kota pos gitu loh. Pancasila 5 dasar. Nah, hewan yang awalan huruf K. Kanguru. Kucing, kuda. Kelelawar. Rana. Berarti Rana kau yang pertama nanti. Rana pertama. Lagi. Pancasila 5 dasar. Jangan kau Rana. J K L M N O P Q R S. Sapi, semut.
Udah. Masih ada yang besar. Air. Yang besar. Di air juga. Temannya yang disebut anu. Serigala. Ada satunya yang di hutan. Singa. Kau kalah. Pak, lihat tidak bicara kotor. Ayo, berarti 3 berempat ya? Pancasila dasar. JKLM. Macan. Monyet macan. Oh iya. Marmot. Iya. Salah kau. Berarti kau yang ketiga. Pancasila dasar. JKM. Laba-laba. Lembu. Lalat. Cinta Luna. Astagfirullah. Berarti kalian tiga. Pancasila dasar. Pancasila dasar. B. Babi. Bilu. Saya terakhir. Saya nak pakai Pak ini bicara kotor terus sih sama. Sorry. Sangat akrab nih Pak. Sangat sekali Pak. Sangat Baiklah, karena semua sudah semangat, kita lanjut ke kegiatan intinya atau inti dari kegiatan ini. Baik, siapa dulu yang akan mengukakan masalahnya? Rana. Oke, silakan kepada Rana. Akhir-akhir ini saya tuh kurang percaya diri atau mungkin sudah lama juga karena ketika saya tampil di depan kelas saya grogi karena seperti saya kayak saya tidak percaya diri, kayak apa yang saya bicarakan itu selalu salah. Besok mau presentasi bagaimana di? Sama latihan dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurana. Gimana di sapa aku? Gimana di? Supaya saya tidak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurana. Tidak bisa. Masalah saya Pak, saya sering bolos dikarenakan saya suka begadang. Biasa kalau masuk di kelas saya suka mengantuk gara-gara gurunya itu kecil suaranya dengan saya suka dengan gurunya kejam baru. Apa? Bahasa Indonesia. Kau kenapa kok tidak masuk? Ini masuk sama saya suka gurunya. Siapakah gurunya? Pak Joko, kasihannya Allah, itu bapak sudah tua. Sama misalnya saya suka itu guru. Apa Ji? Makanya saya juga. Berapa kamu lulus sama dia? 7 kah? Bukan. 5 Ji kayaknya deh. Tahu, saya 7. Banyaknya. Orang kadang sama sudah terlambat saya diusir nih, saya masuk nih lagi. Bisa duduk bisa begitu. Sekali itu guru Baru kalau menjelaskan begini saya model mengantuk. Baru nyaring suaranya. Iya. Dia jadi mengerti itu saya tidak mengerti. Pak Ji. Iya Pak, saya sering bolos dikarenakan gara-gara itu bisa begadang terus. Permasalahan saya itu kurang disiplin, misalnya kayak kumpul tugas begitu, kadang saya terlambat Pak. Malahan kadang saya tidak kumpul, jadi nilai saya itu kadang error. Kenapa? Tugas apa belum? Astaga, padahal deadline-nya sudah, Maaf, kenapa belum kumpul? Sebelum kerja kan semuanya belum selesai, tinggal cek plagiat-plagiatnya terus kumpul. Kan kasihan ini anak suka sekali tenda-tenda kerja tugas tuh. Bisa berpikir kalau masih ini sudah bulan tiba dikumpul baru ada pusingnya.
Ini mudah-mudahan diterima gitu kalau terlambat. Berapa kali kau terlambat kumpul tugas, nah? Iya. Kira-kira berapa nilai pulang kau nggak disiplin begini? Aku kalau lulus sih semester 4 kalau gitu. Belum tahu sih. Kerja di paling ini ada laptop. Mau kerja sekarang? Atau lagi ndamut lagi? Bisa kalau bisa ke diajar. Sini kok bisa. Sini Pak. Sebenarnya kerja aja jadi anak. Ya masalah biasa aja begitu Pak. Sebenarnya tuh Pak ada pacaran, tapi tuh saya dilarang sebenarnya pacaran sama orang tua aku. Jadi tuh Pak pacaran diam-diam, karena kalau saya ditahu sama orang tua aku, saya tuh pas dipukul kayak apa-apa begitu tuh selalu dipukul sama orang tua aku kalau tidak sesuai begitu Pak. Gitu. Itu deh. Sekarang aja Tapi kau sudah dilarang sebenarnya pacaran. pacaran. Udah takut sekarang tuh. Takut sih, tapi gimana nih? Sudah sayang nih, tapi gimana nih? Jangan pegang sama Muna. Oke, kau Cito yang tahu. Tahu sih. Tahu. Cuma sih daftar, kamu percaya kok, jangan kasih tahu aku. Please, jangan. Nanti sampai fokus. Jadi lanjutkan hubungan Tuh Aryan yang udah sayang saya. Masa saya jangan percaya putuskan? hanya di awal gitu. Ya ampun. Kalau saya, permasalahanku itu mungkin dari sisi pertemanan. Jadi kalau dilihat-lihat nih, saya punya teman yang bisa dikatakan punya sifat narsistik begitu. Jadi dia itu kayak membangga-banggakan dirinya. Terus pas dia membangga-banggakan dirinya, saya jadi tidak percaya diri, saya merasa tidak berguna gara-gara berteman sama orang kayak begitu. Pengen putuskan pertemanan, kalau mau dibilang saya sudah berteman lama juga sama dia. Disney, oh my god, kau harus tahu. Apa kira-kira yang baru dari saya? Apa nih? Kacamata. Jam tangan. Ih, salah, tepat lagi. Sekarang dia tahu. Lipstick baru ya? Ih, salah. Saya kayak mana gitu. Ih, lihat. Dia tahu Iya. Yang harus tahu HP ku itu HP iPhone 14 yang terbaru. Soalnya tuh waktu bapakku ke Amerika kemarin dapikan di saya. Kamu tuh katanya dia bilang iPhone itu sudah jauh sekali. Jadi beli yang baru. Bisa tuh dicoba kameranya. Ih, boleh tuh, tapi kayaknya jangan dulu aku kayaknya tuh saya masih mau cari tahu dulu gitu. Terus iPhone yang lama gimana? Kasih pembantu? Wah, ngapain sama kayak HP yang lama? Yang sekali kan gue. Ih, Sultan bapakku. Kurang gak ada niatan gitu mau beli juga. Kan sih sama beli tapi Oh, sebenarnya seru juga. sama beli. Ini harus beli juga sama yang kita tuh satu circle Sama beli yang sama. lebih dari dia sih. Yang iPhone dia Ih, tuh 14 nyami. juga. Gak apa-apa. Ih, ayo beli dulu kita satu circle tuh pakai iPhone semua. Kita harus beli wajib. Kamu kan niatan beli. Ayo nih kita Kalian juga ya, banyak uang sambil kasih. Apa di orang tua aku saya udah terlalu kayak ditekankan saya kayak biar sama kerja kelompok pasti harus dibatasi, harus jam begini, harus kembali jam begini, harus ada temanku, kayak saya rasa saya tidak bebas, pokoknya semuanya. Nilaiku juga tidak boleh rendah, karena kalau rendah atau apa pasti saya dimarahi. Baru dampaknya biasa tuh Pak, gara-gara saya sering begitu. Kadang saya sering self harm, selalu lukai tanganku.
luka-lukai tanganku baru karena karena kan kalau marahan begitu sama orang tua aku saya jadi tidak mau makan. Akhirnya sekarang saya kena juga mah. Saya sering nih kadang muntah yang sampai muntah yang GERD begitu Pak. Usia remaja adalah usia di mana kita mencari jati diri kita, siapa kita sebenarnya. Namun, pada usia ini, Mutma justru kehilangan jati dirinya. Pola asuh orang tuanya yang penuh tekanan membuatnya menjadi stres. Ini berujung pada penyakit GERD yang dia rasakan karena stres berlebihan. Saya minta kepada anak-anak, menurut kalian masalah siapa yang perlu dahulu diselesaikan? Saya Pak, dari semua masalah serasa kayaknya masalahnya Mutma deh yang paling berat gitu. Walaupun semua masalahnya kita berat, tapi kayaknya yang paling penting kayaknya Mutma deh. Yang lain? Ya Pak. Soalnya masalahnya Mutma yang lebih berat. Oke, karena kita sudah putuskan masalah Mutma yang akan kita ambil, mungkin saya persilakan kepada Bu Mutma untuk menceritakan masalahnya, dan teman-teman mungkin bisa menyimak dan bisa memberikan saran dan masukan kepada Jadi tuh Pak, tadi saya itu kayak orang tua aku pokoknya kayak misalnya kalau saya ke sekolah habis itu saya pulang kayak rendah nilai itu pasti saya dimarahi, baru saya suruh terus kayak harus belajar. Sebenarnya tuh saya belajar cuman kayak saya tidak suka terlalu kayak dipaksa, baru kayak biar mau kemana-mana pasti kayak saya dilarang kayak mau pergi saja dekat kayak yang sama teman pasti mama aku udah tidak izinkan. Kayak tuh mending kalau kayak tidak penting-penting kayak mending saya tinggal saja di rumah, saya dilarang begitu keluar kayak jangan nih pergi-pergi begitu kayak baru kalau kayak saya izin harus tepat waktu sekali saya pulang, baru saya dilarang sekali. Ada juga biasa kayak sesuai dekatnya sama temanku tapi saya dilarang bergaul sama itu, kayak mama aku tuh udah lihat itu orang tidak bagus untuk saya temani begitu. Jadi tuh akhirnya kadang kalau kayak saya rasa kesepian atau saya jadi itu nih saya self harm, ada nih luka di tanganku, saya sering gores-gores pakai pakai cutter biasa juga pakai silet. Habis itu juga gara-garanya nih begitu kadang sama saya jadi malas nih makan, makanya pas kapan lalu itu saya cek ternyata ada nih mahku baru yang sudah kayak mah takut yang sampai yang GERD nih gitu nih yang itu ya Pak. Sejak kapan aku mulai begitu kayak misal dan tidak tahu karena aku juga kalian bilang karena gimana kan kalau kayak kita baru kalau kayak sedih marah itu dari saat marah jadi satu tutup biji kalau sama mau self harm udah marah tuh di pojok begitu baru bersihkan bekas-bekas lukanya. Jadi orang tua tidak pernah dapat tahu itu tidak. ada Mutma, apa yang kamu rasakan setelah melakukan hal tersebut? Kalau misalnya mau dibilang sakit pasti tuh sakit, tapi tuh kalau pas kayak kalau misalnya salah kesepian begitu terus pas sampai tanganku kayak lega, tapi lama-lama setelahnya itu udah berakhir baru saya rasakan sakitnya. Makanya tuh saya sering begitu karena saya rasa tuh kayak dengan begitu tuh kayak setidaknya saya lega, kayak perasaan Canduan begitu ya? iya Pak, kayak itu sudah kecanduan nih karena saya tidak bisa nih, saya harus begitu. Kalau saya harus nih self harm kalau misalnya saya lagi merasa kayak down sekali atau tertekan itu pas kamu self harm kan kalau bilang pas lagi down sekali tuh itu kejadian apa yang buat kamu down sekali gitu
sama temanku atau kadang tuh iya kadang kalau saya ingin telepon sama temanku terus saya sudah minta izin, saya sudah saya tuh salah lakukan di semuanya yang harusnya yang salah lakukan di sebelum saya pergi, tapi pas minta izin ternyata saya tidak diizinkan, padahal saya sudah janjian sama temanku juga sudah menunggu di saya, ternyata sudah gini kan sudah siap-siap nih, pokoknya begitu ya tuh kayak sedih sekali karena kenapa orang-orang tuh kayak teman-teman tuh bebas sih mereka mau keluar, tapi saya tuh tidak bisa begitu, tidak bisa iya, yang dari begitu juga sama kadang kalau kayak salah sesuatu gitu kan nilaiku turun sedikit saya dimarahi lagi, baru kadang sambil dibanding-bandingkan sama orang lain, ini kayak nanti kayak sakit sekali hatiku jadi selalu lupa-lupain saya diri sendiri. Ya lega kayak lega sementara, tapi sebenarnya kalau mau dibilang setelah itu dia salah satu tanganku yang bekas tapi teman kayak di sekolah di luar itu kayak teman-teman dekat udah tahu kok begitu. Terus adakah sahabatmu ada temanku yang begitu cerita sekarang dia bisa kasih orang karena apa dia aku tahu bisa bilang kalau misalnya dia kasih orang lain misalnya sederhana itu kalau dia begitu kalau misalnya selagi self harm atau sementara kamu rumahku karena biasanya kan kalau saya tahu dia begitu pasti dia selalu kayak ingatkan saya bilang tidak baik begitu, makanya selalu dia kasih orang supaya setidaknya itu udah tahu bagaimana keadaanku. Mungkin pergaulan teman-teman di kelas kalau mau dibilang di kelas tidak bergaul di sama semuanya, tapi kayak tidak dekat semua karena ada sebagian temanku yang kayak gaul sama aku begitu, kadang saya dilarang berteman sama ini, sebenarnya sama saya tapi berteman di sekolah, cuman kayak saya tidak terlalu dekat. baik anak-anak karena yang kemarin keadaan kondisi yang kurang mendukung sehingga kita harus melanjutkan diskusi kita terus kemarin. Jadi bagaimana kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kemarin diskusi? Ya, bagaimana solusi dari teman-teman yang lain untuk adik anak-anak berhubung kemarin keadaan atau kondisi yang kurang mendukung untuk melanjutkan diskusi kita, sehingga kita harus melanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini. Begitu, bagaimana kabar anak-anak? Baik. Ada yang tahu bagaimana diskusi kita kemarin? Ya, ada yang bertanyakan pada saudara, ada yang Mutmainah? Mungkin solusinya untuk masalahnya yang mungkin belum teratasi. Tentang self harmnya, nah yang saya tahu ya kalau misalnya self harm itu kan melampiaskan emosi yang sakit sekali itu di dalam hati toh, kayak tidak bisa kita keluarkan, bingung sekali kita keluarkan bagaimana. Kalau saya nih saranku, mungkin kalau misalnya ingin melampiaskan emosi, makna itu bisa robek-robek kertas kah, atau coret-coret kertas, atau kalau misalnya ada slime atau squishy-nya bisa diremas-remas. Kalau saya mau digunting juga bisa digunting juga squishy-nya bisa. Atau kalau misalnya kayak kepikiran lagi buat cut
bisa ganti sama spidol, maksudnya biar tidak berbekas gitu lukanya, karena tidak kasihan kah sama badannya sendiri itu. Nanti kalau misalnya suatu saat nanti kayak kamu nikah terus tiba-tiba dilihat itu bekas mukamu, pasti akan dikulik kembali begitu masa umum, pasti akan tidak senang dengan hal itu gitu, untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang di masa depan yang pasti tidak inginkan. Tidak mau ke pantai kah, mau ke kuliah sekencang-kencangnya sampai kau rasa plong baru kau pulang. Mungkin juga bisa ada yang nikmat, bisa ada kegiatan itu pakai hobi mungkin ada hobi paling kita sukai, bisa ketika sudah mulai merasakan sesuatu yang ini. Tanya juga selama ini apa yang kau rasakan kalau sudah mengikuti atau mengerjakan apa yang kau inginkan, semuanya itu harus selalu diatur sama ibu kayak misalnya saya tidak lakukan yang kamu inginkan, tapi terkadang karena peraturannya ibumu apa yang kau rasakan? begitu nih yang kayak serasa tertekan, makanya itu nih cutting, tapi sebenarnya kalau tidak cutting kayak diriku di sendiri tersiksa kan, kayak tidak keluar anu pelampiasan Jadi cutting itu tapi kan sudah ditahu kan sakit, kenapa dilakukan? karena kayak bingung sama apa lagi, kayak terbatas semua yang diusahakan. Kalau dari itu terasa tidak ditahu juga sama orang tua aku, karena dia hanya satu itu di pojok-pojok kamar dan semua bekas-bekasnya pasti sangat besar. Sudah terbiasa juga jadi menyanyi. Misalnya kalau orang tua aku tahu begitu, dia nggak marah begitu? Marah sih pasti, tapi sudah terbiasa nih. Kayak maksudnya kayak tidak pernah terlintas di benakmu kayak kalau salah ini ternyata itu dosa. Iya sih, saya pikiran di cuman gimana dia saya bingung juga apa yang harus lakukan selain itu. Yang mungkin sarana kurang semuanya itu kayak dikurung di sama ibu atau jadi kayak ngapain mereka. Terus kalau misalnya begitu, kalau misalnya kayak kau habis melampiaskan emosimu atau kemarin gitu, kan tadi kau bilang kok mama juga sampai itu kau tidak makan, kau sengaja tidak makan kah? Maksudnya kayak kau ditanya kau sudah makan sih, apa nih kau bilang? Yang seringnya itu karena mungkin kayak misalnya ini mau pergi terus saya dilarang, jadi kan saya tadi kayak kita marah juga itu sama orang tua tuh, jadi kan bahkan di rumahku itu kalau makan kayak tidak kumpul satu keluarga, kayak pisah-pisah terserah siapa yang mau makan, jadi kayak tidak teratur gitu. Misalnya kayak makan siang harus kumpul semua anggota keluarga, tidak jadi terserah aja kita. Makanya saya tidak mau dimakan karena ini saya marah, misalnya saya tidak mau perginya ini bisa dianggap saja. Jadi kamu tidak makan itu sebagai bentuk pelampiasan emosi juga, karena itu nih kayak biasa kan kita marah nih karena tidak mau tidak diikuti yang kita mau, jadi kita malas sih juga untuk apa-apa, jadi kita merasa tidak mau kayak bad juga. mood. Tapi kalau udah rasa lapar gitu pas makan kan tidak ada juga yang mau gitu ya, rasa di lapar itu Lapar, cuma biasa kan kalau ada juga jajanan, jadi jajanan juga yang makan itu siang kayak makan nasi, terus lebih kayak makan yang pedas-pedas.
dokter, tapi sebenarnya saya belum tahu pasti karena saya tidak pernah video periksa di dokter. Berarti sebenarnya itu cuma self diagnose saja kalau gimana kamu pasti. Iya. Jadi apa sih yang kamu mengganggu aktivitasmu kan itu kayak penyakit tiba-tiba kamu pas lagi belajar, pas lagi fokus di sekolah, tiba-tiba kamu Iya, mengganggu kayak biasa tuh mau kerja tugas sudah disuruh sama orang tua kerja tugas malam-malam tiba-tiba gara-gara langsung kambuh moodnya, habis itu tugasnya juga tidak selesai dan ujungnya pasti cutting lagi. untuk ada tidak cara yang kamu atau yang sudah kamu lakukan untuk mengantisipasi kambuhnya makhluk kalau misalnya pas kamu melakukan kegiatan sehari-hari ada yang kamu coba-coba sebentar ini semua ujian supaya tidak kamu senang Biasa itu kalau kayak di kamar siapkan kayak apa nih kayak roti sama air, tapi biasa juga kalau kayak kali-kali susu sama roti. Habis itu kalau mau di sekolah tinggal itu bisa makan ulangnya nanti terserahnya lagi. Kalau lagi bagus mood bisa makan, tapi kalau tidak tapi dengan kau siapkan roti atau apa bisa mengantisipasi kambuhnya makhluk atau berkulit. iya kayak apa nih sedikit dan mencegah begitu daripada tidak makan sama sekali. Kamu sudah tahu bahwa ini yang harus saya lakukan supaya jatuh atau nafsu itu tidak kambuh di tengah-tengah aktivitasku. Kamu sudah diskusikan sama ayahmu atau ibumu masalah penyakit ini bisa mengganggu aktivitas Belum. lagi. Kenapa maksudnya kayak kan orang tua tidak harus tahu supaya tidak berbawa ke dokter kah atau diberikan obat. Kita harus bicara sama orang tua karena nanti takutnya malah makin parah kan itu akan lebih mengganggu. Ya kok kayaknya masalah komunikasi cuma itu kan sama orang tuanya. Karena kalau mau dipikir-pikir saya lihat ini kan dosen mungkin dia strict begitu karena pengen kamu berprestasi atau apa atau misalnya anggap ini mengganggu aktivitasmu selama belajar pasti orang itu kayak lebih perhatian atau aware dengan masalah oh ya tapi kesimpulannya tuh sebenarnya kayak cuma kurang komunikasi bisa sama orang tua gitu menurut kita sih sudah coba komunikasi teleponnya itu atau ayah jadi kalau menurut saya sih lebih bagus lagi kalau kita kayak kualitas saya gitu. Bagaimana tuh kalau misalnya dia mau kurang yakin disebabkan karena tekanan yang berlebihan itu sehingga banyak stres menumpuk. Bisa juga cari alternatif lain itu untuk menghibur diri atau seperti yang disampaikan kemarin itu saya sampaikan bangun komunitas dengan orang tuanya dulu atau apa yang Anak-anak setelah semua teman-teman kita sudah menyampaikan saran-sarannya, juga Adi Mutma sudah menceritakan semua masalahnya, mungkin kita bisa merangkum dan kita bisa merencanakan apa yang mungkin kedepannya bisa dilakukan Adi Mutma untuk mengurangi dari masalah yang sudah dialami gitu. Mungkin seperti untuk perencanaan kedepannya mungkin Adi Mutma mungkin bisa menerapkan apa saran-saran yang sudah diberikan oleh teman-temannya. Ini saja.
Jadi yang harus saya lakukan itu Pak, kayak misalnya itu cutting yang sering saya lakukan diganti dengan seperti kayak mungkin saya ganti gores-gores ke tanganku itu pakai spidol atau pulpen sama apa sih tadi, sama yang kalau bisa juga kalau kayak squishy, sama yang banyak-banyak quality time sama keluarga yang begitu saya Pak. Ya, seperti itu. Membangun komunikasi juga ya dengan orang tuanya, kita bisa lebih dekat mungkin begitu, supaya orang tuanya bisa lebih memahami apa mungkin yang dirasakan. Oke, seperti itu. Ya, baik, setelah menerima saran-saran dari teman-teman tadi, mungkin untuk 1 minggu ini mungkin bisa diterapkan oleh adik Maina saran-saran yang saya sampaikan oleh teman-temannya. Kemudian di minggu depannya kita akan melakukan pertemuan kembali untuk melihat bagaimana perkembangan yang sudah didapatkan oleh adik Maina. Karena selama 4 pertemuan ini, selama 4 minggu kita akan melakukan konseling secara terus-menerus hingga masalah yang dialami oleh Maina selesai. Kemudian kita akan lanjut ke masalah dari teman-teman lainnya. Bagaimana? Oke, karena pertemuan hari ini sudah akan berakhir. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa berdoa bersama. Baik, doa dimulai. Selesai. Kita lanjutkan pertemuan di minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.